Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Bagaimana mungkin sebuah misi toleransi bisa kita tampilkan jika di saat yang sama ilustrasi yang Menteri Agama hadirkan, narasi yang ditampilkan sangat kontraproduktif, bahkan sangat bisa berpotensi menyakitkan kepada bagian-bagian unsur tertentu di dalam kita bertetangga, bernegara, dan berbangsa. Banyak sekali pemanggil sahur yang semena-mena membangunkan warga berjam-jam sebelum subuh tiba. Cara memanggilnya pun sembarangan. Nah, kalau sahur itu memang sejam bahkan 2 jam sebelum azan subuh. Karena kalau Anda bangun ketika azan subuh, itu Anda sudah tidak sahur lagi namanya, bahkan Anda tidak berpuasa. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini saya akan membahas tentang Menteri Agama Yakut Kholil. Jadi, Menteri Agama Yakut Kholil ini mengundang kontroversi dan sangat kontraproduktif pernyataannya soal toa masjid. Jadi, saat membandingkan suara toa masjid dengan narasi yang memakai kalimat yang kontra dari misi yang disampaikan untuk membuat sebuah aturan, sekelas gonggongan anjing tidak pas rasanya sebagai sebuah contoh persepadanan dengan sebuah tindakan yang justru memicu kegaduhan di hati pemeluk agama Islam itu sendiri. Misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Bagaimana mungkin sebuah misi toleransi bisa kita tampilkan jika di saat yang sama ilustrasi yang Menteri Agama hadirkan, narasi yang ditampilkan sangat kontraproduktif, bahkan sangat bisa berpotensi menyakitkan kepada bagian-bagian unsur tertentu di dalam kita bertetangga, bernegara, dan berbangsa. Tidak pantas seorang sekelas Menteri Agama dengan attitude narasi yang serampangan bisa meyakinkan sebuah kampanye pertunjukan soal ketentraman berbangsa dan bernegara dan beragama dengan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi pernyataannya ini membuat banyak sekali kegaduhan di sana dan di sini. Memang Bapak Yakut ini sudah menjelaskan dan mengklarifikasi, tapi ada kalimat-kalimat yang sangat pas rasanya buat kita dengar, selain dari gonggongan anjing. Dan memang Bapak Yakut Kholil ini tidak menjelaskan soal azan, tapi menjelaskan tentang suara-suara toa dan identik dengan suara yang berada di masjid-masjid. Nah, ini kedengaran menggelikan, banyak sekali yang membela, bahkan ada juga video ini. Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas baru saja mengeluarkan aturan yang penting buat Indonesia. Aturan tentang penggunaan pengeras suara baik di masjid maupun di musola. Surat edaran ini penting karena suara dari masjid memang kerap bikin masalah. Bisa dibilang, suara serampangan dari masjid dan musola adalah wajah buruk yang memalukan dari Islam di Indonesia. Video Ade Armando ini juga saya lihat sangat aneh sekali. Karena menambahkan juga, jadi dia sangat merasa terganggu. Jadi orang membangunkan orang sahur itu sejam sebelum waktu subuh. Ada serangkaian aturan lain. Yang saya tidak temukan adalah aturan tentang pemanggilan sahur. Padahal itu kan salah satu kebiasaan yang mengganggu kenyamanan hidup di masa Ramadan. Banyak sekali pemanggil sahur yang semena-mena membangunkan warga berjam-jam sebelum subuh tiba. Cara memanggilnya pun sembarangan. Nah, kalau sahur itu memang sejam bahkan 2 jam sebelum azan subuh. Karena kalau Anda bangun ketika azan subuh, itu Anda sudah tidak sahur lagi namanya, bahkan Anda tidak berpuasa. Ini aneh. Nah, ini kalau membangunkan sahur
melalui toa itu lebih berkelas mungkin ya daripada membangunkan pintu ke pintu. Nah, Anda merasa terganggu. Anda ini sebenarnya Islam atau agama lain, saya kurang tahu juga ya. Cuman pernyataan dari Bapak Yakut Khalil ini memang ada dipotong-potong. Jadi narasinya itu lebih dari 2 menit dan dipotong menjadi 39 menit yang memicu semua umat Islam ini menjadi berpikiran yang aneh-aneh. Itu yang dilakukan oleh Roy Suryo. Jadi saya rasa ini semuanya aneh dan sama semuanya. Nah, kalau di Sumatera Barat, azan itu sangat diperlukan. Bahkan sejam atau setengah jam sebelum azan berkumandang, itu memang sangat diperlukan seperti baca Al-Quran. Azan ini memang harus keras, Sebab kalau tidak keras itu namanya talqin, berbisik saja. Nah, ini cara memanggil itu harus keras, karena jangankan memanggil untuk sholat, kita dipanggil oleh bos saja sangat keras sekali, bahkan mengganggu orang lain, ya kan? Itu bagi orang yang merasa tidak terpanggil. Jadi yang mengganggu itu mungkin yang tidak terpanggil ya, yang merasa terganggu itu orang yang tidak terpanggil. Bahkan banyak sekali orang yang hatinya sudah tuli, itu kalau di Sumatera Barat. Karena rumah ini berjauhan. Bahkan orang ini bertani dari tempat dia bekerja sampai dia ke rumah itu membutuhkan aba-aba. Nah, apalagi di semacam danau, laut, atau di perbukitan, itu kita hanya berpatokan pada matahari. Bahkan kita lupa matahari itu udah turun atau belum, ya kan? Seperti azan zuhur contohnya. Jadi dulu itu jika sudah ada tanda-tanda tertentu, bahkan pesawat yang dari Medan ke Sumatera Barat itu menandakan sholat zuhur. Bayangkan saja suara pesawat. Jadi tanda-tanda ini memang dibutuhkan. Bahkan kita sampai tidak tahu kalau orang azan ini, kita masih dalam keadaan bekerja, dan itu sangat tidak dibolehkan di dalam ajaran agama Islam. Kalau dulu di zaman Nabi, di zaman Khalifah, ditambahkan oleh Utsman bin Affan, itu azan dulu di pasar, baru setelah itu azan di masjid. Azan di pasar ini memang mengganggu untuk yang tertutup hatinya. Untuk sebenarnya ini aba-aba pertama untuk kita bersiap-siap, mungkin membersihkan diri, baru kita pergi ke masjid. Nah, yang tidak boleh itu ya mungkin kita menggas motor kencang-kencang, volume lain lah, kayak seperti musik ini itu. Tapi kalau suara azan, jika ada yang terganggu dengan suara azan, menjauhlah, mencari rumah dari masjid, itu saja. Karena ini sudah dilakukan sangat lama sekali. Dulu memang tidak ada memakai toa, tapi orang dengan berbagai macam cara untuk membesarkan suara azan ini. Contohnya membuat pantulan-pantulan di zaman dulu, ya kan, supaya menghasilkan suara yang sangat besar. Atau membuat menara setinggi-tingginya agar suara ini sangat besar. Nah, ini tidak bisa dibandingkan dengan narasi-narasi yang nyeleneh. Seperti contoh, memang bahasa dari Bapak Yakut Khalil ini masuk akal di saya. Seperti contohnya, jika bertetangga itu kita hanya muslim sendiri, tetangga non muslim, terus anjing itu menggonggong secara serentak, kita merasa terganggu. Tapi kalau suara azan itu tidak bisa dengan narasi seperti itu. Harus dinarasikan dengan peribadahan juga. Contohnya, jika kita umat muslim hanya minoritas dan yang lain itu non muslim seperti Kristen, secara bersamaan lonceng berdentung, atau secara bersamaan terdengar trompet di agama Yahudi, ini sangat mengganggu umat Islam. Nah, itu mungkin saya rasa pas. Tapi dengan mengkampanyekan atau ingin membuat suatu misi kebaikan antar umat beragama dengan narasi-narasi yang nyeleneh, itu sangat tidak logika sekali. Dan itu memang sudah kehilangan akal sehat. Jika ada yang menyebut itu akal sehat, berarti attitude-nya sudah tidak ada. Kita ini bangsa Asia, bangsa Timur, bangsa yang beradab. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, di sini saya akan juga membicarakan tentang manfaat atau syafaat dari mendengarkan azan itu sendiri. Yang pertama itu, kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad jika kita mendengarkan azan. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muazin. Kemudian berselawatlah kepada niscaya
aku akan bersalawat untuknya 10 kali. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi penjelasan dari hadis tersebut ialah seseorang yang mendengar azan dengan sungguh-sungguh dan memahami makna indahnya serta bersalawat setelahnya, maka baginya akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu yang agama Islam yakini. Dan disebut namanya di antara para malaikat di surga, sebagaimana keutamaan Bilal bin Rabah yang merupakan pelantun azan pertama kali di dunia Islam. Seperti itu. Dan kedua, mendapat kedudukan di surga. Itu menurut keyakinan agama Islam ya. Merupakan sebuah kedudukan di surga di mana tidak pantas tempat tersebut dimiliki kecuali oleh seorang hamba Allah yang aku berharap untuknya, maka ia pasti memperoleh banyak syafaat. Itu dari hadis riwayat Muslim 847. Mendengar azan tentu seseorang yang melakukannya karena ingin mengharap ketenangan hati dan petunjuk dari Allah, ia pun akan menerima balasan berupa kedudukan di surga karena telah menjadikan waktu sholat sebagai prioritasnya dan melakukan berbagai amalan ketika mendengar azan. Yang ketiga, terhindar dari kesengsaraan di akhir zaman. Dalam ayat kematian dalam Islam, dalam ayat tentang kematian dalam Islam, di hari akhir nanti orang-orang yang terbiasa mendengarkan azan akan terhindar dari kesusahan, sebab ia mendapat kenikmatan berupa perlindungan dan syafaat dari Nabi Muhammad sebagai umatnya yang selalu setia mendengar panggilan Allah. Seperti itu. Barang siapa yang ketika mendengar azan mengucapkan ya Allah wahai Rabbnya, seruan yang sempurna ini dan salat yang akan ditegakkan ini, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah beliau pada tempat yang dipuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Niscaya ia akan mendapat syafaatku di hari kiamat. Itu hadis riwayat Bukhari. Nah, yang keempat, mendapat ampunan dosa. Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar azannya memohonkan ampun untuknya. Ini hadis riwayat Ahmad. Mendengarkan azan sama seperti memohon ampunan untuk dosa muazin yang mengumandangkannya. Hal itu nantinya yang akan kembali kepada kita mendengarkan, yakni mendapat doa dari malaikat agar dosa-dosa kita diampuni. Sebagaimana telah diketahui bahwa berdoa yang baik, maka doa baik tersebut akan kembali kepada yang berdoa. Seperti itu. Yang kelima, terhindar dari gangguan syaitan. Nah, apabila azan untuk salat dikumandangkan, setan melarikan diri, terkentut-kentut sampai tidak mendengar azan itu lagi. Itu hadis riwayat Bukhari. Dengan mendengarkan azan akan jauh dari setan, karena orang tersebut fokus mendengarkan nama Allah dan Nabi Muhammad. Jika dia tertutup hatinya seperti orang yang bernarasi-narasi di media sosial pelarang azan ini, berarti dia setan. Setan pun tak berani mengganggunya dan lari terbirit-birit, sehingga jadi keterangannya, jika mendengarkan nama Allah dan Nabi Muhammad, setan pun tak berani mengganggunya dan lari terbirit-birit, sehingga dalam setiap kehidupannya jauh dari godaan setan yang terkutuk. Yang keenam, diingat oleh Allah. Orang yang rutin mendengar azan artinya selalu mengingat Allah dalam keadaan dan waktu apapun. Hal yang sama akan ia dapatkan, yakni akan selalu diingat Allah dalam suka dan duka. Sehingga dalam kondisi apapun ia akan jauh dari mara bahaya dan selalu diingat oleh Allah. Baginya pertolongan sangat luas serta jauh dari kesempitan hidup maupun kesempitan di akhirat. Nah, yang ketujuh, ini yang terakhir, mendapat jalan yang lurus. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa orang yang mendengar azan secara langsung akan memiliki kebiasaan yang disiplin dalam menjalankan ibadah salat, sehingga dengan kondisi tersebut ia akan mendapat jalan yang lurus. Nah, ini jika hatinya sudah tuli, maka dia tidak akan mendapat jalan yang lurus, bahkan itu mengganggunya, katanya seperti yang Ade Armando katakan. Jadi ada lagi permasalahan sejam, diaturlah 10 menit sebelum azan berkumandang itu pembacaan Al-Quran, jangan sampai sejam atau setengah jam. Seperti pernyataan si Ade Armando ini lagi, artinya dia selalu menarasikan tentang agama Islam. Kenapa selalu agama Islam saja gitu? Seperti dulu saya dengar juga dia tentang mu'alaf para penipu katanya. Jadi yang dibahas itu mu'alaf, berarti orang agama lain yang masuk Islam. Sedangkan
murtad-murtadin yang penipu dia tidak pernah bahas. Jadi cerita-cerita mu'alaf pembohong ini berulang kali ditemukan. Kenapa mereka melakukannya? Tentu bisa ada banyak alasan. Dalam kasus Cynthia, dia mungkin sekali berusaha mencari perlindungan. Kalau benar dia terjerat kasus penipuan, mungkin sekali dia berharap dengan mengaku sebagai mu'alaf, dia akan memperoleh dukungan dari umat Islam. Dengan dukungan itu dia mungkin berharap bisa melepaskan diri dari pengejaran mereka yang tertipu. Umat Islam memang bisa sangat emosional kalau merasa bahwa saudara seimannya dizalimi. Sementara para mu'alaf penipu lainnya, saya duga melakukannya untuk popularitas. Bahkan banyak sekali kristenisasi yang kita lihat, ya kan? Ini tidak dia bahas, itu unik sekali. Jadi ada kesenjangan di sini. Ade Armando ini sebenarnya siapa dia ya? Jadi manfaat dari mendengarkan lantunan Al-Quran, salawat sebelum azan itu kalau di Minangkabau itu sangat bermanfaat sekali, karena manusia itu jauh-jauh dia pergi bekerja, seperti yang ada yang di laut seperti nelayan, ada petani, ada yang kerja di bukit. Jika tidak ada aba-aba kapan azan itu akan berkumandang, mereka tidak akan bisa bersiap-siap. Bahkan ada yang tidak mendengarkan azan, mereka larut dengan bekerja, dan itu akhirnya menjadi sebuah kelalaian juga, dan itu dilarang oleh agama Islam pastinya, bukan agama lain. Jadi untuk narasi-narasi perbandingan antara suara toa yang ada di masjid-masjid dengan narasi atau sesuatu perkara yang kontradiktif dengan apa yang dia sampaikan. Dia misinya baik, tapi dengan penyampaian-penyampaian yang tidak ada attitude seperti yang disampaikan oleh menteri, sekelas menteri agama, yaitu Yakut Khalil. Itu dengan katanya berkata-kata anjing menggonggong. Seandainya kita muslim berada di sekitar non-muslim yang memelihara anjing. Nah, ini tidak sekelas gitu antara toa masjid dengan anjing. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi pembelaan seperti apapun mungkin lidahnya itu sudah dikeluhkan. Lidahnya itu memang dipelesetkan oleh Allah karena dia tidak pantas menjadi seorang menteri agama. Itu yang saya rasa ya. Jadi manfaat dari mendengar bacaan Al-Quran ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Karena itu dengan mendengar bacaan Al-Quran, maka mempercepat datangnya rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, diganjar pahala yang berlipat. Satu huruf ayat suci Al-Quran diganjar 10 kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan kebaikan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan hidayah, karena Al-Quran merupakan salah satu pedoman bagi orang yang mentadaburi dan mengamalkannya. Karena itu mendengar lantunan bacaan Al-Quran merupakan amal saleh dan diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang sangat besar. Pahala yang besar. Yang keempat, seorang muslim yang menyimak bacaan Al-Quran, maka dirinya dihilangkan dari suatu yang subhat dan syahwat. Perbuatan baik tersebut juga menjadi cahaya di akhirat, dan ketika melalui jembatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau berkuasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kelima, dijauhkan dari api neraka dan menjadi jalan menuju kemenangan orang yang mendengar bacaan Al-Quran. Juga diberikan hidayah dan taufik serta penyembuh hati dan tubuh yang sakit. Keenam, jiwanya merasa bahagia dan tenang setelah mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Terlebih jika Anda mengetahui maknanya. Kenikmatan mendengar lantunan ayat dari seorang qari dengan suara indah tidak akan
bisa didapatkan kecuali dari Al-Quran. Jadi kalau memang alasannya karena toanya rusak, dengan alasan mungkin suara orang itu fals, juga ada ayatnya. Banyak pahala bagi orang yang membaca Al-Quran secara terbata-bata karena dia belajar. Nah, jika terganggu dengan hal-hal demikian, di sini saya mulai ragu. Nah, jika memang perintah untuk mengecilkan suara toa di masjid sehingga 100 desibel, itu saya setuju. Tapi dengan narasi-narasi yang baik untuk disampaikan dengan hikmah. Bukan dengan kata-kata yang serampangan seperti yang dikatakan oleh Yakut, Gus Yakut, yang saya tidak tahu apakah dia ini anak seorang kiai atau bukan. Tapi yang saya tahu dia adalah seorang menteri agama. Dan yang jelas dibela oleh Arde Armando, seseorang yang juga katanya punya akal sehat. Di Indonesia ini lebih dari 90% itu beragama Islam. Jika mayoritas yang telah diintervensi, mayoritas yang telah menjadikan bahan olok-olokan, bahkan dengan narasi-narasi yang serampangan perbandingannya, ini memicu kegaduhan bagi umat Islam itu sendiri. Jika tidak ada yang bersuara, maka ini akan selalu berlanjut. Saya curiga lama-lama dikecilkan, dihilangkan, lalu masjid dirubuhkan, lama-lama semua bangsa ini, ya kita sholat di dekat-dekat pohon, di pinggir-pinggir rumah orang, seperti yang pernah dilakukan oleh Singapura. Singapura itu dulu negeri Melayu. Akhirnya azan ini lama-lama dikecilkan. Sekarang ini menjadi sebuah negara yang liberal, sebuah negara yang tidak ada lagi ulama di sana. Bapak sekelas Ade Armando atau Bapak Yakut ini mungkin dia tidak pernah membaca Al-Quran. Atau mungkin Al-Qurannya jauh di dalam lemari, seperti misi Snowcrones, seorang ahli Aceh yang menyuruh seluruh rakyat Aceh untuk menyimpan Al-Qurannya. Ini berbahaya. Tapi sebenarnya niatnya baik Bapak Yakut ini, tapi dengan cara yang salah dan efeknya tidak terpikirkan. Oke bro, jadi mungkin di kota-kota besar perintah dari Bapak Yakut, Menteri Agama kita ini bisa dijalani. Tapi untuk Sumatera Barat, Minangkabau, dengan negeri yang berbukit-bukit, dengan pencarian orang yang bertani, nelayan dan lain-lain, ini tidak pas. Perlu direvisi lagi menurut saya. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.